Beberapa minggu terakhir ini, kita telah dikejutkan dengan trailer resmi dari One Piece Netflix series, yakni versi live action dari anime dengan judul serupa. Tentu saja karya dari mangaka bernama Eiichiro Oda yang telah fenomenal selama lebih dari 2 dekade terakhir ini. Beberapa fans sangat excited menunggu kehadirannya di layar kaca, namun sebagian lainnya merasa pesimis dengan hal tersebut. Sebab yang sudah-sudah, adaptasi anime yang dilakukan oleh Hollywood kebanyakan menghasilkan kekecewaan. Walaupun tidak adil sebab terlalu cepat untuk menilai bagaimana kualitas One Piece kali ini. Mungkin akan kita ulas setelah seriesnya tayang saja. Dan dalam episode Nontoku kali ini, kita akan mengulas anime-anime lain yang telah digarap oleh Hollywood, yang benar-benar mengecewakan penonton dari berbagai sisi. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 live action anime versi Hollywood yang memang paling kacau versi Tokofax Indonesia. Dragon Ball Evolution. Kebayang nggak kalau Dragon Ball dimainkan oleh aktor bule? Ya, buat kamu yang terlalu muda, mungkin kamu nggak akan kebayang kalau film yang satu ini pernah benar-benar ada. Dragon Ball Evolution merupakan garapan dari sutradara James Wong yang merupakan film adaptasi dari anime populer yang pasti kamu sudah tahu judulnya. Dan buat yang hidup dan mengalami masa euforia film ini pada tahun 2009 dulu, kamu akan ingat betapa film ini sudah mengecewakan kamu bahkan sejak awal. Sebab karakter Goku yang ikonik ini justru dimainkan oleh aktor kulit putih bernama Justin Chatwin. Dan tentunya tidak sampai di situ saja. Bahkan mereka mengimajinasi ulang karakter dan juga ceritanya menjadi sesuai dengan budaya Amerika, yakni membuat Goku menjadi seorang remaja SMA dengan kehidupan normalnya, yakni dengan kisah cinta, bully, dan juga pesta. Film ini juga dikritik karena penggunaan CGI yang buruk, pengimajinasian yang tidak masuk akal, serta whitewashing karakter yang seakan mengutamakan aktor kulit putih daripada aktor Asia, membuat karir Justin Chatwin menjadi berantakan gara-gara film yang satu ini. Aduh, sekata-kata ya? Hah? Kurangnya segi humor dalam film ini juga membuatnya punya kecacatan plot yang signifikan. Karena memang kita sadar bahwa jokes ala anime dan manga akan susah diterapkan pada versi live action. Apalagi kalau bukan digarap oleh bukan production Jepang. Film ini sebenarnya dimaksudkan memiliki sequel yang ditandai dengan cliffhanger pada akhir film tersebut. Namun karena gagal di box office, maka sequel tersebut tidak pernah dibuat bahkan sampai saat ini. Death Note sama halnya dengan film yang satu ini, karena anime sekelas Death Note pun pernah mendapat kesempatan unik diadaptasi oleh Hollywood pada tahun 2017 sebagai movie spesial dari Netflix. Walaupun Death Note sendiri sempat diadaptasikan ke live action Jepang pada 1 dekade sebelumnya. Film ini juga sama seperti Dragon Ball Evolution, yang merupakan reimajinasi dari original source materialnya dan mengubah banyak sekali aspek yang ada di dalamnya. Bayangkan, Death Note yang sangat Jepang tersebut disajikan ke dalam sebuah drama kriminal dan supranatural ala Hollywood. Dan inilah hasilnya. Seperti yang kamu tahu, bahwa Death Note berkisah tentang anak muda bernama Light yang bosan dengan kehidupannya dan tidak sengaja menemukan buku catatan misterius yang punya kemampuan untuk membunuh siapa saja dengan menuliskan namanya di halaman buku tersebut. Dan itu juga tersaji di sini, hanya saja dengan penyesuaian ala Amerika, yakni mengubah karakter Light Yagami yang jenius, licik, manipulatif, dan juga karismatik menjadi Light Turner yang merupakan sosok anak muda cupu, penakut, dan juga jauh dari kata cerdas. Bahkan sosok antagonis bernama L di sini juga tidak digambarkan sebagai sosok cerdas dengan kelakuan yang aneh, melainkan seorang detektif misterius yang selalu menutupi wajahnya dan terkesan seperti orang yang selalu khawatir dan tergesa-gesa. Semprot. Beberapa kritikus menyebutkan bahwa film ini benar-benar dibuat dengan imajinasi ulang yang tidak perlu dan terasa terburu-buru dalam penggarapan, sehingga nuansa asli Death Note di sini benar-benar tidak terasa sama sekali.
Speed Racer. Ini juga mungkin pernah jadi tontonan kalian pada saat remaja dulu. Sebab di tahun 2008, pernah ada film adaptasi dari sebuah anime legendaris yang berjudul Speed Racer, di mana anime tersebut adalah versi Amerika dari judul versi original Jepangnya yang bernama Mac Go Go Go. Dan versi adaptasi Hollywood yang satu ini mungkin menjadi salah satu adaptasi live action yang tidak pernah satupun fans menginginkan untuk dibuat. Sebab bisa kita lihat sendiri hasilnya. Mungkin bukan whitewashing karakter yang jadi permasalahan di sini. Toh itu pun tidak menjadi soal, melainkan penggunaan efek CGI warna-warni yang sangat berlebihan. Ya, hampir 90% bahkan lebih adalah adegan yang dibuat melalui proses animasi komputer, sehingga lebih mirip seperti menonton animasi 3D daripada film live action. Bukan itu saja, sebab meskipun mengambil genre racing atau balapan mobil, film ini tidak seperti Need for Speed, Fast and the Furious series, atau mungkin sejenisnya, melainkan film balapan yang fun dan lebih pada pendekatan family movie. Makanya, banyak special effect yang mengingatkan kita dengan film Spy Kids, walaupun dibuat oleh sutradara yang berbeda. Secara cerita, mungkin kamu masih bisa menemukan sedikit kesamaan dengan original counterpartnya. Hal itu pun tidak menjadi perhatian khusus dalam hal penulisan cerita. Hanya saja tokoh Speed tidak terlalu ditonjolkan dan kurang mendalam secara penyajian, membuat film ini terasa datar dan hanya menjual CGI-nya semata. Fist of the North Star. Mungkin juga tidak banyak orang Indonesia yang mengenal adaptasi Hollywood berikut ini, sebab dibuat dan didistribusikan pada pertengahan 90-an dan mungkin juga belum pernah ditayangkan di TV nasional tanah air. Fist of the North Star merupakan film garapan sutradara Tony Randall pada tahun 1995 yang merupakan live action dari manga dan anime berjudul serupa karangan Tetsuo Hara dan Buronson. Dan seperti kebanyakan adaptasi Hollywood lainnya, bahwa mereka kurang bisa menghadirkan keajaiban sinematografi khas anime ke dalam film live action. Apalagi jika digarap dan dimainkan oleh aktor barat. Sehingga tokoh Kenshiro yang dalam film ini disebut sebagai Ken sangat jauh dari kesan badass dan gagah, melainkan terkesan seperti lembek dan juga konyol daripada aslinya tersebut. Film ini juga memperhalus segi pertarungan sadis ala Kenshiro dan membuatnya menjadi jauh lebih family friendly, walaupun tetap dibuat dengan properti dan juga special effect yang murahan. Dave Foster dari DVD Times menyoroti film tersebut sebagai adaptasi yang buruk dan berkomentar bahwa teknik pertarungan Ken sangatlah konyol, sehingga banyak yang berpendapat bahwa aktor Gary Daniels, pemeran Ken tersebut, gagal menghidupkan karakter yang sesungguhnya. Jadi film ini lebih kelihatan seperti Conan the Barbarian yang dibuat seperti versi post-apokalips. Alita Battle Angel. Mungkin kamu akan sangat protes kenapa film ini ada dalam list nontoku kali ini, di mana seperti yang kamu tahu, Alita Battle Angel merupakan film live action dari anime berjudul Ganmu atau Battle Angel Alita karya Yuki Tokishiro. Film ini disutradarai oleh Robert Rodriguez dan diproduseri oleh James Cameron serta John Landau. Tahu kan siapa James Cameron? Sutradara dan penulis jenius yang karya filmnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Walaupun di sini ia berlaku sebagai produser serta screenplay. Mungkin secara kualitas penggarapan, mulai dari perpaduan special effect dan practical effect, membuat film ini benar-benar sangat luar biasa cantiknya. Dan tokoh Alita yang diperankan oleh Rosa Salazar memang bukan salah casting, sehingga mampu membawakan karakternya dengan cukup baik. Namun ada beberapa catatan penting, bukan hanya dari para kritikus, namun juga dari penonton, terutama para fans garis kerasnya, di mana mengatakan bahwa film ini hanyalah film yang bertema cyberpunk post-apokalip yang sangat klise, sama seperti film kebanyakan yang dibalut dengan sejumlah special effect yang menawan, sehingga terasa kurang spesial. Sebagian fans juga berkomentar bahwa banyak karakter yang terasa datar dan juga sangat membosankan. Belum lagi, visual efek wajah Alita dengan mata besarnya tentu kelihatan aneh di mata penonton, karena terasa seperti Alita versi anime yang dibuat dengan wajah kebarat-baratan. Rosa Salazar pun nyatanya sangat membenci bagian mata tersebut. Meskipun demikian, film ini sangat sukses secara box office serta memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan film karya Rodriguez lainnya.
Knights of the Zodiac, dan ini merupakan film baru yang beberapa bulan lalu rilis di bioskop. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa Knights of the Zodiac adalah film adaptasi Hollywood dari manga dan anime ternama karya Masami Kurumada, yakni Saint Seiya. Namun tidak seperti adaptasi Hollywood lainnya yang terkenal dengan whitewashing karakter. Sebab di sini, tokoh utamanya dimainkan oleh aktor Jepang bernama Makenyu Arata, yang saat ini juga mendapat peran sebagai Roronoa Zoro di versi live action One Piece tadi. Film ini memang menghadirkan visual efek ala Hollywood yang masih terbilang oke punyalah, walaupun juga masih dikritik secara buruk oleh sebagian reviewer. Tapi secara penggarapan, film ini benar-benar jauh dari kesan Saint Seiya yang sesungguhnya. Mulai dari kostum sampai dengan plot ceritanya yang hanya terasa di permukaan saja. Artinya, secara mendalam kamu tidak akan merasa seperti menonton Saint Seiya yang diceritakan ulang lewat sebuah keajaiban film Hollywood, melainkan sebuah film baru dengan embel-embel Saint Seiya sebagai basisnya. Sutradara yang bernama Tomek Baginski pun dinilai kesulitan mengkreasikan ulang anime Saint Seiya ke dalam film garapannya tersebut, sehingga terasa tawar dan tanpa feel apapun sama sekali. Knights of Zodiac pun tidak menampilkan karakter Saint lainnya yang akrab di mata para fans, sehingga sudah pasti gagal memuaskan hasrat para fans yang rindu dengan anime masa kecilnya tersebut. Ghost in the Shell, dan yang terakhir untuk episode kita kali ini, tentu saja dari film yang menuai banyak kritikan pedas, yakni Ghost in the Shell, yang merupakan film garapan sutradara Rupert Sanders pada tahun 2017 yang berbasis anime dan manga berjudul serupa karya Masamune Shirow. Jika kalian pernah menonton versi anime tahun 1995, tentu kamu tahu persis bagaimana film ini kan? Ya, dan tidak seperti film hasil adaptasi anime versi Hollywood lainnya yang mengimajinasi ulang karakter dan ceritanya. Sebab di film ini, semuanya hampir sama persis seperti yang kamu tonton pada versi anime, bahkan shot by shot. Harusnya tidak mengecewakan dong, ya nggak sih? Tapi nyatanya, meskipun menggait aktris Scarlett Johansson yang lagi naik daun tersebut, nampaknya keputusan ini bisa dibilang keliru dari segi pemilihan aktris. Memang, akting Johansson di sini bisa dibilang sempurna. Namun isu whitewashing karakter menjadi problem utama dalam kasus ini. Karena agak aneh di mata kita para penonton menyaksikan aktor bule kulit putih memainkan karakter yang memiliki nama Jepang, seakan-akan hanya memanfaatkan popularitas Scarlett Johansson sebagai teknik marketing semata. Hanya ada sebagian aktor Jepang dan Asia lainnya yang ada dalam film ini, namun bermain sebagai tokoh pendukung dan juga minor karakter saja. Namun selebihnya, film ini disajikan dengan special effect modern dan pendekatan yang jauh lebih futuristik ketimbang versi animenya. Apalagi film ini memperhalus segi gore dan juga adegan-adegan tanpa busana yang ada pada versi anime sebelumnya dengan dibuat menjadi jauh lebih pantas untuk penonton awam. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.